Anies Baswedan puji Edi Rahmayadi di Sumatera Utara. Ini energi baru atau malah petaka karena Bobi Nasution didukung oleh Pak Jokowi, Kim Plus. Bagaimana menurut kalian, apakah ini tanda-tanda Edi Rahmayadi akan memenangkan di Sumatera Utara atau malahan akan kalah sebagaimana di Pilpres kemarin? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Lawan ketidakadilan. Edi Rahmayadi adalah yang fenomenal di Sumatera Utara karena akan mempertahankan proses pilkada di 2024 ini melawan menantu Jokowi, melawan yang didukung oleh Kim Plus. Ayo kita baca beberapa media, apakah Mas Anies Baswedan sesudah memberikan dukungan kepada Pramono Anung, selanjutnya memberikan dukungan kepada Edi Rahmayadi, itu akan menambah power, energi baru, atau malah akan mudah dikalahkan oleh Bobi Nasution. Pertama kita baca di Kompas, Anies puji dan doakan Edi Rahmayadi di Pilgub Sumatera Utara. Jubir energi baru bagi kami. Oh, ini dalam bahasa jubir sesuatu yang positif. Kemudian di FIFA, penjelasan Anies Baswedan yang putuskan mendukung Pramono Anung di Pilkada Jakarta. Oh, maksudnya ini sebelumnya karena mendukung Pramono. Begitu juga yang di CNN, ini puji capaian Anies, RK janji bangun trotoar 4 kali lipat di Jakarta. Oh, beda lagi. Jadi sesudah Mas Anies mendukung Pak Pramono, kemudian bergantian RK Ridwan Kamil malah puji capaian Anies Baswedan, akan melanjutkan apa yang ditampilkan oleh Mas Anies Baswedan sampai 4 kali. Ini bagaimana? Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Sumatera Utara, meskipun Jakarta juga perlu kita sentil karena dia menampilkan Anies Baswedan memuji, padahal Mas Anies tidak mendukung RK. Anies puji dan doakan Edi Rahmayadi di Pilgub Sumatera Utara, jubir energi baru bagi kami. Medan, Kompas.com, video mantan Gubernur RI, mantan Gubernur DKI Jakarta RI, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memuji dan mendoakan calon Gubernur Sumatera Utara nomor 2 Edi Rahmayadi viral di media sosial. Dalam video tersebut Anies menyampaikan rasa syukurnya dan atas pencalonan Edi Rahmayadi di Pilkada atau Pilgub Sumatera Utara 2024. Kami merasa bersyukur sekali mendengar bahwa Ketua Tim Pemenangan Daerah Sumatera Utara Anies Muhaimin di Pilpres 2024, yaitu Pak Edi Rahmayadi, saat ini mendapatkan amanah untuk meneruskan tugas sebagai Gubernur Sumatera Utara, ujar Anies dalam video yang diunggah. Oh, jadi karena beliau sebagai tim pemenangan di Sumatera Utara pada waktu itu. Anies memuji kiprah Edi selama menjabat Gubernur Sumatera Utara. Menurutnya banyak hal yang telah dilakukan Edi untuk masyarakat selama 5 tahun terakhir. Begitu banyak hal yang sudah diperkuat oleh Pak Edi selama bertugas sebagai gubernur, masyarakat bisa merasakannya. Meski tidak secara tegas menyatakan dukungan, Anies mendukung perjuangan Edi di Pilkada Sumatera Utara. Kami turut mendoakan, turut bahagia, dan semoga kemajuan terus dirasakan masyarakat Sumatera Utara lewat hal-hal yang dikerjakan oleh Pak Edi. Salam hangat untuk semua, selamat berjuang, semoga keberkahan mengiringi perjuangan ini. Ucapnya, juru bicara pemenangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri,
Sutresno Pangaribuan menyambut baik video tersebut. Ia menyebut pernyataan Anies sebagai bentuk dukungan yang memberi dampak besar dan dalam konstelasi politik di Pilgub Sumatera Utara di 2024. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi pada mendekati coblosan 27 November. Kemarin Mas Anies memberikan dukungan kepada Pramono Anung meskipun PDI Perjuangan tidak menampilkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Apakah ini bentuk kemarahan? Tentunya bukan. Sampai Ahok memberikan pujian, puji Tuhan, sebuah tambahan. Tetapi di sisi yang lain, Ridwan Kamil memberikan pujian kepada Anies Baswedan yang telah sukses memimpin DKI, dan beliau akan menampilkan membangun trotoar 4 kali lipat dari DKI, dari Jakarta ke Medan, kembali lagi ke Jakarta. Bagaimana kan? Apakah ini akan menampilkan Edi Rahmayadi sebagai pemenang, atau ya ini hanya sebagai pengantar Edi yang sepertinya mendapat support tapi malah sebaliknya? Menurut analisis saya, pertama, bahwa terjadi komunikasi politik antara Mas Anies Baswedan sama Edi Rahmayadi terkait Pilgub DKI Jakarta, meskipun tidak ada dukungan formal. Misalkan tidak ada kata-kata Mas Anies Baswedan mengatakan, saya dukung Edi, coblos Edi, tidak. Tetapi cukup selamat berjuang, semoga masyarakat Sumatera Utara bisa mendapatkan atau keberkahan, semoga mengiringi perjuangan ini. Ini menurut saya, ini adalah bukan dukungan secara formalitas, tetapi dukungan yang substantif, bahwa Anies Baswedan di belakang Edi Rahmayadi untuk memberikan dukungan atau untuk memenangkan ini. Mengapa ini dilakukan oleh Mas Anies? Kalau dalam pemahaman saya, sangat tidak elok kalau dukungan itu secara formalitas atau hanya di permukaan tetapi di belakangnya tidak. Ini malah membahayakan terkait dengan perjalanan politik pada kesempatan ini di Sumatera Utara dengan Edi Rahmayadi yang pernah menjadi ketua tim pada waktu Pilpres kemarin. Pasti orang berpikir, menjadi analisa yang kedua, mungkinkah ia akan memenangkan atau malah akan menjadi kalah? Kalau menurut saya, ini adalah menjadi amunisi tambahan bagi Edi Rahmayadi. Apakah ada kemenangan atau kekalahan tergantung pada satu pekan ini, bahwa antara Bobi sama Edi Rahmayadi tipis, bahwa Pak Jokowi turun ke Medan untuk menantu, tapi bahwa Anies cukup dengan sebuah ucapan ini sama didukung kekuatan yang maha dahsyat. Meskipun pada Pilpres kemarin Anies Baswedan dikalahkan oleh yang didukung Pak Jokowi, tetapi ya namanya politik itu dinamis. Apakah suasana Pilpres, Pileg itu sama? Itu selanjutnya adalah tergantung pada para pemain-pemain itu. Hanya ketika Mas Anies menyampaikan dukungan kepada Edi Rahmayadi, maka itu menjadi sebuah amunisi tanpa harus memerintahkan kepada pendukung simpatisannya, misalkan, hai para simpatisan, pendukung coblos ke Edi Rahmayadi. Bukan, tidak harus menyampaikan seperti itu, tapi masyarakat semudah sudah paham apa yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan. Kalau Pak Jokowi langsung datang ke lokasi untuk memberikan dukungan, meskipun dalam bahasa lain saya ingin bukan untuk mendukung part apa itu politik, tapi misalkan saya ingin menjenguk cucu ataupun yang lainnya. Ini dalam bahasa ilmu sosiologi politik itu adalah dramaturgi. Apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan di depan berbeda dengan apa yang di belakang. Panggung depan dan panggung belakang berbeda. Ini
menjadi tanda tanya bagi banyak orang. Ini kok berbeda ya antara yang diucapkan dengan yang dilakukan, sehingga berhadapan-hadapan antara ide dan gagasan Mas Anies dan Pak Jokowi tentunya seru untuk melihat pilgub di Sumatera Utara. Selanjutnya, tetapi tiba-tiba muncul pujian dari Ridwan Kamil ini sebagai anniversary ketiga untuk Mas Anies Baswedan. Jadi Ridwan Kamil itu tidak didukung Anies pada titik-titik terakhir, meskipun pernah bertemu dan tidak antipati terhadap Ridwan Kamil, namanya Mas Anies. Tetapi Pramono Anung yang berpasangan dengan Rano Karno itu malah mendapatkan dukungan dari Mas Anies Baswedan, padahal di situ Anies Baswedan terpental sebagai calon. Meskipun juga keberadaan Ridwan Kamil juga menjadi hal yang menjadi pertanyaan, mengapa hampir semua partai politik mendukung RK sama Suswono, sehingga Mas Anies pada titik awal Suswono yang dari PKS yang menjadi pendukung utama pertama, selanjutnya tidak mengusung Mas Anies Baswedan. Nah ini kan sama-sama, intinya Pramono, Mas Pram, Kang Ridwan Kamil, Kang RK adalah partai pendukung yang selanjutnya tidak mengusung Mas Anies, tapi Mas Anies memberikan dukungan kepada Pramono Anung. Tapi tiba-tiba RK memberikan pujian dan akan pujian terhadap kinerja Mas Anies dan akan membangun trotoar sampai 4 kali lipat. Ini salah satu RK untuk bagaimana menyapa warga DKI supaya mempunyai perhatian, karena kalau hanya menyapa nanti saya bangunkan 4 kali lipat karena misalkan Mas Anies Baswedan dibilang negatif misalkan, itu akan lebih kontraproduktif. Tetapi tidak disinggung, tapi dengan bahasa diberikan pujian dan kemudian akan melanjutkan, itu akan mendapatkan pilihan, mendapatkan perhatian bagi masyarakat semuanya, khususnya di sini adalah daerah khusus Jakarta. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Dari Mas Anies Sumatera Utara menuju Sumatera Utara kembali ke Jakarta. Dinamika politik luar biasa, semuanya bisa mengikuti siapa yang akan dan menang dan siapa yang akan kalah. Hanya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari lagi atau 4 hari lagi. Kalau berbicara ini hari adalah Sabtu, maka tinggal 4 hari lagi. Maka saling memberikan pujian itu akan membawa dampak positif. Siapapun itu tidak harus terhadap lawan atau benar. Kalau dipuji, syaratnya adalah pujian yang tidak membabi buta, tetapi pujian yang memang pujian yang sebenarnya. Jadi ada sebuah prestasi yang dipuji, bukan hanya pokoknya memberi pujian, akan memberikan malah kontraproduktif kalau tersebut seperti itu. Sehingga yang dikerjakan oleh RK dan kami untuk DKI, menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi Pramono Anung untuk merubah strategi sesudah mendapatkan dukungan kepada Mas Anies Baswedan. Begitu juga yang terjadi di Sumatera Utara. Mas Anies tidak menyampaikan secara langsung mendukung, tetapi cukup selamat berkontestasi, memberikan semacam motivasi, tapi itu secara tidak langsung adalah ayo pilih terhadap yang didukung tersebut. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Memang semakin asik melihat pilkada semakin dekat. Kekuatan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Anies Baswedan juga tidak bisa diremehkan. Tetapi bahwa di dalam dunia politik itu selalu fleksibel,
tidak ada hitam putih, mati kaku di dalam politik. Tapi siapa yang melakukan gerakan secara masif dan bisa diterima oleh rasio manusia, dia akan meraih kemenangan. Syaratnya adalah seluruh pemilih welcome. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.